Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat presentasi tentang tugas sistem operasi, yaitu analisis konsep sistem operasi Linux, Windows, dan FreeBSD. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, yang pertama kita miliki apa itu OS. Nah, definisinya yaitu perangkat lunak yang mengelola hardware dan software komputer. Jadi, OS itu adalah sebuah perangkat lunak yang menjalankan sebuah perangkat, yaitu hardware dan software komputer. OS ini bisa kita temukan di handphone, di laptop, di PC, dan sebagainya. Sementara tujuannya yaitu memberikan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan mesin. Nah, fokus utamanya yaitu memahami perbedaan antara sistem tertutup atau Windows dan sistem terbuka atau Linux dan FreeBSD. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita memiliki Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini menawarkan kemudahan penggunaan atau user-friendly dan dukungan komersil yang lengkap dan mudah. Karakteristiknya yaitu closed source atau kode sumber tidak bisa dimodifikasi oleh publik. Jadi di Microsoft Windows sendiri kita tidak bebas untuk memodifikasi sebuah tampilan atau yang lainnya. Nah, targetnya yaitu pengguna umum perkantoran dan gaming. Nah, Microsoft Windows ini sering kita temukan di perkantoran, di laptop-laptop gaming, dan sebagainya. Kernelnya ini hybrid atau kombinasi performa dan fleksibilitas. Kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, di sini kita memiliki Linux, sementara Windows tadi menawarkan kemudahan atau ya seperti kemudahan untuk menggunakannya. Nah, di Linux sendiri kita memiliki menawarkan kebebasan pengguna dan kolaborasi komunitas atau open source, lebih ringan dan kustomisasi gratis tanpa batas. Nah, di Linux sendiri kita bebas untuk mengkustomisasi tampilan dan lain sebagainya, dan ini bersifat gratis karena Linux ini bersifat open source. Nah, karakteristiknya yaitu open source, bebas dimodifikasi dan didistribusikan kembali. Nah, variasinya memiliki banyak kontribusi seperti Ubuntu, Debian, dan Fedora, dan banyak yang lainnya. Kernelnya ini monolitik atau seluruh layanan berjalan di ruang kernel. Kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, di sini kita memiliki FreeBSD. Berbeda dengan Linux dan Windows, FreeBSD menawarkan stabilitas tinggi, keamanan ketat, dan performa jaringan yang luas. Karakteristiknya yaitu lisensi BSD lebih bebas, permisif dibanding Linux atau GPL. Nah, sementara sistem utuh, kernel, dan aplikasi dasar dikembangkan sebagai satu kesatuan. Sementara penggunaan infrastruktur server besar, contoh Netflix dan WhatsApp. Nah, di sini kita memiliki perbedaan utama dari ketiga OS yang telah kita bandingkan, yaitu kita memiliki model pengembangan dan lisensi, arsitektur kernel, dan target utama. Pertama kita langsung ke model pengembangan dan lisensi. Di sini ada Windows, Linux, dan FreeBSD. Apa sih perbedaan dari model pengembangan dan lisensinya? Nah, di Windows kita berbayar dan tertutup atau proprietary. Pengguna tidak bisa melihat atau mengubah kode sumber. Sementara Linux terbuka atau open source dengan lisensi GPL bebas, dimodifikasi, dan gratis. Sementara FreeBSD terbuka atau open source dengan lisensi BSD yang sangat bebas dan permisif. Nah, perbedaan arsitektur kernelnya yaitu Windows menggunakan hybrid kernel untuk fleksibilitas antar perangkat. Sementara Linux menggunakan monolitik kernel untuk efisiensi performa tinggi. Sementara FreeBSD menggunakan monolitik kernel yang sangat optimal untuk lalu lintas jaringan. Nah, target utama pengguna. Perbedaan dari target utama penggunanya di Windows yaitu fokus pada penggunaan perumahan, pelajar, dan industri kreatif atau kantoran. Sementara Linux pilihan utama para pengembang perangkat lunak atau developers dan server web. Sementara FreeBSD itu spesialis untuk infrastruktur jaringan besar, dan sistem yang membutuhkan keamanan ekstra. Nah, kesimpulannya ini Windows itu untuk kenyamanan. Jadi, jika kalian ingin mencari kenyamanan atau kemudahan dalam menggunakannya, atau mungkin sebuah OS yang umum
untuk kita bisa menggunakan Windows untuk sehari-hari. Sementara Linux itu untuk fleksibilitas jika kita ingin memodifikasi tampilan, kustomisasi bebas dan open source atau gratis, kalian bisa menggunakan Linux. Sementara FreeBSD untuk keandalan infrastruktur seperti yang disebutkan. FreeBSD ini memiliki keamanan yang tinggi, stabilitas performa, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menggunakan FreeBSD jika ingin untuk keandalan infrastruktur. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Saya Muhammad Reza Ridho, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.